Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Halo semuanya, berjumpa lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Engel Wildan Prabowo. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100017. Sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, bagi yang belum like, comment, and subscribe, silakan dilakukan ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman sekalian semua kepada saya. Karena like, comment, dan subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik penting dalam dunia keuangan, yaitu hubungan antara tingkat resiko dan tingkat return dalam pengambilan keputusan investasi. Kita tahu bahwa setiap keputusan investasi selalu dihadapkan pada dua hal, yaitu resiko dan return. Kedua unsur ini menjadi dasar pertimbangan setiap investor dalam menentukan di mana mereka akan menempatkan dana yang mereka miliki. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hubungan di antara keduanya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat risiko antar jenis investasi, serta beberapa temuan penelitian sekitar 5 tahun terakhir yang mendukung pembahasan ini. Baik, konsep dasar risiko dan return adalah, dalam konteks investasi, risiko berarti ketidakpastian mengenai hasil yang akan diperoleh di masa depan. Sedangkan return adalah imbal hasil atau keuntungan yang diharapkan atau diinginkan dari investasi tersebut. Prinsip dasarnya adalah, semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula return yang diharapkan. Ini dikenal sebagai risk-return trade-off. Investor yang berani mengambil risiko lebih tinggi, misalnya berinvestasi di dalam saham startup atau aset kripto, biasanya mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar dibandingkan mereka yang memilih instrumen berisiko rendah seperti deposito atau obligasi pemerintah. Teori ini juga menjadi dasar model Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang menjelaskan bahwa return yang diharapkan pada suatu aset bergantung pada tingkat risiko sistemiknya. Hal ini menyebabkan risiko tidak dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Kemudian, bukti empiris dan anomali, yaitu kenyataannya tidak selalu sederhana itu. Beberapa penelitian menemukan adanya anomali terkait risiko return. Salah satunya disebut Low Volatility Anomaly. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Schneider tahun 2020 dan Barroso tahun 2024, saham dengan volatilitas rendah, yaitu harga suatu aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas yang bergerak lebih stabil dan tidak banyak berfluktuasi, kadang justru memberikan return yang lebih tinggi dibanding dengan saham dengan resiko tinggi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Burggraf tahun 2021 menunjukkan bahwa aset seperti kripto memiliki volatilitas sangat tinggi. Harga suatu aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas yang bergerak cepat dan drastis. Tetapi, hubungan antara risiko dan return-nya tidak selalu stabil karena faktor spekulasi dan sentimen pasar. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan risiko dan return bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor selain sekedar tingkat volatilitas. Terdapat beberapa faktor. Faktor pertama adalah jenis risikonya. Faktor pertama yang mempengaruhi perbedaan risiko antar jenis investasi adalah jenis risiko itu sendiri. Dalam teori keuangan, kita mengenal terdapat dua jenis risiko utama. Yang pertama ada risiko sistemik, yaitu risiko yang dipengaruhi oleh kondisi pasar secara keseluruhan, seperti inflasi, suku bunga, atau krisis ekonomi. Yang kedua ada risiko tidak sistematik, yaitu risiko spesifik yang hanya terjadi pada perusahaan atau sektor tertentu, seperti manajemen perusahaan yang buruk atau penurunan permintaan pada suatu produk. Risiko sistemik sulit dihindari, sedangkan risiko tidak sistemik bisa dikurangi dengan diversifikasi portofolio. Faktor nomor 2 yaitu likuiditas dan time horizon. Likuiditas yaitu seberapa cepat suatu aset bisa dijual tanpa menimbulkan kerugian yang besar. Aset yang tidak likuid seperti properti atau investasi jangka panjang biasanya menawarkan return yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas kesulitan untuk dicairkan. Ini disebut dengan premi likuiditas. Selain itu, jangka waktu investasi juga penting.
Investor jangka panjang dapat mentoleransi fluktuasi jangka pendek, sedangkan investor jangka pendek membutuhkan imbal hasil dengan lebih tinggi untuk mengimbangi risiko ketidakpastian harga dalam waktu yang singkat. Faktor nomor 3, informasi, regulasi, dan transparansi. Tingkat risiko juga dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dan regulasi instrumen investasi yang berada di bawah pengawasan ketat, seperti obligasi pemerintah, cenderung lebih aman karena memiliki regulasi yang kuat dan transparansi yang tinggi. Sebaiknya, aset seperti saham, perusahaan kecil, atau proyek kripto yang kurang diatur menimbulkan ketidakpastian informasi dan risiko hukum yang lebih besar. Jadi, semakin tinggi asimetri informasi antara investor dan penerbit asal, semakin tinggi pula risiko yang harus dikompensasi dengan return yang lebih besar. Faktor keempat adalah distribusi return dan tail risk. Tidak semua risiko bisa dilihat dari volatilitas rata-rata. Ada risiko tersembunyi yang disebut dengan tail risk, yaitu risiko kejadian ekstrim yang jarang terjadi tetapi bisa menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya adalah saat krisis ekonomi global tahun 2008 atau masalah pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Aset yang memiliki potensi tail risk lebih tinggi biasanya menuntut return yang juga lebih besar. Oleh karena itu, manajer investasi modern tidak hanya mengukur risiko dengan standar deviation, tetapi juga menggunakan indikator seperti value at risk atau VAR atau conditional value at risk CVAR. Kemudian faktor nomor 5, perilaku dan preferensi investor. Kita juga harus mempertimbangkan faktor perilaku investor. Penelitian terbaru dari Kober tahun 2024 menunjukkan bahwa persepsi risiko seringkali bersifat subjektif. Ada investor yang menyukai instrumen dengan potensi lottery-like seperti kripto atau saham berisiko tinggi, karena mereka berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Fenomena ini menyebabkan hubungan risiko dan return tidak selalu konsisten dengan teori klasik. Selain itu, perilaku herd effect atau ikut-ikutan tren juga bisa memperkuat volatilitas pasar, sehingga memperlebar jarak antara risiko nyata dan risiko yang dirasakan. Kemudian, faktor nomor 6 adalah aspek ESG dan struktur perusahaan. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh IDOCMUS tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja environmental, social, and governance atau ESG yang lebih baik cenderung memiliki risiko jangka panjang yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh reputasi yang lebih stabil, tata kelola yang kuat, serta hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Artinya, faktor non-finansial juga dapat mempengaruhi hubungan antara risiko dan return dalam jangka panjang. Implikasinya secara praktis bagi para investor adalah kita bisa menarik beberapa implikasi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama adalah pahami profil risiko pribadi. Apakah Anda adalah seorang investor tipe konservatif, moderat, atau agresif? Yang kedua adalah diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko tidak sistematik. Yang ketiga adalah perhatikan likuiditas dan horizon waktu investasi. Yang keempat adalah gunakan ukuran risiko yang tepat, tidak hanya volatilitas, tetapi juga type risk dan downside risk. Yang kelima adalah perhatikan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi, serta tren environmental, social, and governance-nya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, seorang investor dapat mengoptimalkan return yang diharapkan tanpa mengambil risiko berlebihan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan 3 poin utama yang telah kita bahas. Sebagai penutup, kita simpulkan beberapa poin penting dari pembahasan kita yang telah kita lakukan. Yang pertama, hubungan antara risiko dan return bersifat positif. Artinya, semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga return yang diharapkan. Yang kedua, hubungan ini tidak selalu linear karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti likuiditas, informasi, perilaku investor, serta faktor makroekonomi. Dan yang ketiga adalah dalam praktiknya, keputusan investasi yang baik bukan hanya soal mencari return tinggi, tetapi juga mengelola risiko secara bijak sesuai tujuan dan kemampuan masing-masing investor. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini membantu Anda memahami bagaimana risiko dan return saling berkaitan dalam dunia investasi modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.